Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, tapi kali ini gua akan menjelaskan kronologi yang terjadi sebenarnya terhadap mobil gua ini yang terjadi pada bulan April atau Maret ya. Oh, Maret akhir tahun 2023. Jadi kan kemarin gue sempet banyak nulis status di sosmed, banyak nulis tentang mobil masuk bengkel di sosmed. Seorang banyak bertanya-tanya, gua masih menyimpannya dengan baik-baik, menyimpan ceritanya dengan baik-baik, sampai pada akhirnya ya udah gua bakal cerita nanti setelah mobil gua selesai dari bengkel dan masalahnya semua sudah clear dari bengkel. Mobil sudah normal lagi seperti yang sekarang gue pakai. Mobil udah normal lagi, udah bisa dipakai lagi. Alhamdulillah sudah selesai. Baru sekarang gue mau cerita kronologis yang sebenarnya terjadi waktu itu 2 hari sebelum puasa. Gue inget banget, 2 hari sebelum puasa itu tepatnya hari Senin, tanggal 21 kalau nggak salah ya, 21 April atau Maret ya, 21 itu Senin malam. Oke, jadi pada hari itu, hari Senin, gua ada kerjaan di 2 tempat. Lebih tepatnya gua pagi itu kerja di Bandara Soekarno-Hatta untuk seorang MC, videograferin MC, dokumentasi. Itu di Soekarno-Hatta Terminal 3 untuk acaranya sebuah maskapai. Kerjaan pertama selesai itu jam 8 pagi. Yaudah, kita memutuskan untuk nginep karena kayaknya nggak keburu deh. Soalnya gua harus standby setengah 5 atau jam 5 sudah sampai di Terminal 3. Jadi akhirnya gua memutuskan membawa istri dan anak-anak gua nginep di bandara, hotel di sekitar bandara. Nginep di hotel sekitar bandara. Terus kerja, sudah selesai. Singkat cerita, gua drop istri gua pulang ke rumah dan anak gua. Terus gua jalan kerja lagi di tempat yang kedua, di kerjaan yang sama, dokumentasi MC di Hotel Mulia Senayan. Di Hotel Mulia Senayan, kerja di tempat kedua sudah selesai, berjalan kerja. Akhirnya gua pulang kerja, nganterin dulu temen gua, sebut saja si J ya. Si J ke Juanda. Rumahnya gua nggak ngerti lah dia di mana rumahnya. Pokoknya gua nganterin dia ke Juanda. Akhirnya gue pulang dari Juanda, gue pulang ke arah Wali Kota Jakarta Timur. Gue memilih jalan menuju Suprapto sebenarnya. Gue mau muter di PMI, di Jalan Keramat Raya, putar ke bawah, baru belok kanan, turun ke underpass Senen, dan lurus terus sampai Suprapto, sampai Penggilingan, baru ke Wali Kota. Tapi nggak tahu, gue mikirnya firasat tuh gue sebenarnya nggak enak sih, pengen lanjutin lewat situ, tapi ya udahlah, kayak enakan lewat Ngurah Rai ya, lurus aja gitu. Lurus aja ke arah Wali Kota Jakarta Timur karena enak tuh lewat Ngurah Rai, pinggir rel, lurus terus, ikutin jalan, naik flyover sampai. Pikiran gue seperti itu. Udah jalan, singkat cerita sampai di lampu merah Keramat Raya, persis di depan McD Salemba. Di situ ada McD dan KFC sebelahan. Berhentilah gua di lampu merah. Itu benar-benar baru lampu merah. Ada 2 jalur aja untuk mobil. Sebelah kanan sih sebenarnya bisa dilewatin, tapi kayak ada garis-garis kayak zebra cross gitulah. Tapi yang di pinggir itu kan nggak boleh dilewatin ya. Jadi cuma 2 jalur yang gue inget nih. 2 jalur. Di sebelah kanan gua itu udah rame tuh, full sampai belakang. Ada motor segala. Tapi mereka udah bener-bener satu barisan itu aja, full sampai belakang. Entah kenapa. Oh, gue cerita dulu. Jadi gua selalu menempatkan posisi mobil gua ketika lampu merah, gue memberikan jarak 3 meter dengan mobil depan. Dari bumper depan gue sampai ke bumper belakang mobil depan, itu selalu gue jarakin 3 meter. Selalu dimanapun lagi berhenti, karena kan ketika dia nggak bisa jalan atau mogok, kita bisa ngelewatinnya dengan enak ya gitu ya, nggak perlu mundur lagi gitu. Apalagi kondisinya padat. Nah, nggak tahu kenapa pada saat itu kondisinya ya, tempat pertama itu taksi, tempat kedua itu gua, belakang gua kosong, bener-bener kosong. Gua ngeliat ke kaca tengah ini tuh kosong, nggak ada kendaraan sama sekali. Tapi motor lalu lalang nih di sebelah kiri mobil gua tuh lalu lalang karena ada jalur sepeda kan. Nggak ada kepikiran apa-apa. Tiba-tiba sepersekian detik gue lihat kaca tengah ini ada sebuah kendaraan yang bernama Bajaj berwarna biru, Bajaj gas, dengan kecepatan tinggi, dengan sekencang-kencangnya kecepatan. Tapi ketika gue lihat si supir Bajaj
bajai di kaca ini, itu dia merem bro, merem, bener semerem-meremnya. Dia tuh bener-bener merem, tapi dengan kecepatan tinggi. Jadi kayak micro sleep sih, atau lebih tepatnya deep sleep malah ya, bukan micro sleep. Jadi udah kejadiannya sepersekian detik, gua antara tebak-tebakan, wah gua ketabrak nih, tabrak gua nih, jeder semua, jatuh semua barang-barang di mobil gua kedorong ke depan. Itu oh ya, ketika berhenti itu gua udah narik tuas rem tangan itu tinggi banget, tapi masih tetap kedorong saking kencangnya kecepatan itu bajai di belakang gua nabrak gua. Udah setelah itu kejadian lah, gua ketabrak di sisi belakang kanan. Jadi selurusan dengan bangku supir gua ketabrak, hancur mobil gua. Nanti nih gua kasih lihat bentuknya. Nih bentukannya seperti ini dan gua kasih videonya. Oke, nih gua kasih videonya. Ditabrak bajai. Orangnya nggak sadar. Depan McDonald, Keramat Raya, Salemba. Udah bentukannya seperti itu. Yang gua inget waktu itu, wah gua ketabrak nih. Gua sedang bawa kamera, sedang bawa laptop. Gua keluar dari mobil, ya pasti dong, spontan dong. Orang ketabrak pasti yang langsung keluar minta klarifikasi dari yang nabrak kan. Udah ketabrak, gua keluar, gua kunci dulu karena banyak barang-barang berharga di dalam. Gua kunci, supir taksi menghampiri gua karena dia ketabrak sama gua kan. Jadi hitungannya beruntun lah, bertiga lah. Bajai, mobil gua, dan taksi di depan. Posisi lampu merah. Ketika selesai ketabrak pun itu masih lampu merah. Jadi banyak banget yang nyaksiin mobil gua ketabrak dari belakang dengan sangat kencang, sangat dahsyat. Turunlah supir taksi menegur gua, "Mas, kenapa nabrak mobil saya?" kata dia gitu. Terus tanpa basa-basi, "Bapak ikut saya dulu." Sebelum Bapak nanya ke saya, ikut saya dulu ke belakang. "Oh ya Mas, ikut ke belakang." Astagfirullahaladzim. Dia ngelihat supir bajai sudah kejepit, jok dengan setir bajai itu, kalian tahu kan setir bajai itu udah kejepit, bajai bagian bawahnya itu udah patah, kaca depan udah pecah, kepala dia bocor, dia posisinya pingsan. San udah dicek, saya dan supir taksi langsung ngecek dia, oh pingsan nih. Dan di zaman sekarang ketika kita nabrak atau ketabrak, amit-amit ya nabrak ya, atau amit-amit juga ketabrak. Ketika kita nabrak atau ketabrak, pasti yang nolong pertama kali di jalan itu ojol. Selalu. Dan ketika kejadian itu ojol banyak banget ngumpul semua untuk nemenin gua, nemenin supir bajainya juga, nemenin supir taksi juga. Mas pinggirin dulu aja kendaraannya, nggak enak sama pengendara lain gitu kan. Udah pinggirin itu ke jalur sepeda di pinggir di depan McD persis tuh. Udah selesai itu barulah si supir ojol semua berusaha untuk menyelamatkan supir bajai dulu karena kan kondisinya pingsan ya. Kondisinya pingsan, tidak sadarkan diri, kepalanya bocor, bajainya hancur. Dia langsung setelah berhasil di prosesnya itu cukup lama ya. Dia dikeluarin dulu dari bajainya karena dia kejepit posisinya. Kejepit setang sama kejepit joknya dia yang maju udah hancur gitu kan. Jadi bajainya penyok gitu, ntar gua kasih lihat fotonya. Setelah itu dia berusaha untuk, ya sebenarnya pingsan-pingsan tidak pingsan, gimana ya, dia masih gerak tapi berat gitu matanya untuk membuka. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, "Mabok kali nih, mabok, coba dicium dah nafasnya, pasti kecium kok kalau dia mabok gini-gini." Oh enggak ternyata. Singkat cerita langsung dibawa ke rumah sakit Santo Carolus karena dekat kan sama McD Salemba, sama lampu merah tempat TKP itu deket. Dia dibawa ke Carolus supaya sadar dulu, terus sempet dikasih perban di kepalanya. Dari kesaksian ojol yang bawa dia ke Santo Carolus, dia langsung ketika sadar selesai diperban dia langsung jalan lari mau nemuin gua karena diceritain sama ojol di situ juga bapak nabrak mobil di depan, mobil Ignis. Udah datang, saya tunggu sekitar 15 menit gua tunggu dia. Gua sama supir taksi masih ngobrol-ngobrol, kita tukeran kontak, berusaha untuk menjaga supaya kejadian ini bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Gua nggak mau tiba-tiba gua nggak mau yang ribet-ribet dah. Tiba-tiba ada polisi datang terus ngomong, "Ada apa Pak? Mobilnya kenapa?" "Ketabrak Pak sama bajai ini, bajainya hancur dan lain-lain." Dari diperiksa sama polisi. Singkat cerita polisi menawarkan mau bikin surat kejadian atau gimana nih? "Pelakunya ada Pak." Saya bilang, "Nggak apa-apa, nggak usah diproses aja, saya mau selesaikan kekeluargaan aja supaya masalahnya cepat selesai." Saya bilang gitu. "Tapi mobil Mas asuransi kan?" kata polisi. "Asuransi Pak, alhamdulillah masih asuransi." "Oh iya, sip. Yaudah kalau begitu saya lanjut tugas lagi ya Mas, diselesaikan secara kekeluargaan," kalau kata polisi gitu kan. "Ya oke Pak, siap." Udah selesai, datanglah dia langsung minta ampun. "Maafin saya Mas, sumpah saya nggak bermaksud untuk
menghancurkan mobil mas, saya narik dari pagi mas sampai jam segini, ngantuk saya mas. Nah itu ya sebenarnya musuh terbesar pengemudi apapun yang dikemudikan, itu musuh terbesarnya adalah ngantuk. Please teman-teman, dari kejadian ini gua selalu menyimpulkan bahwa kalau ngantuk gak usah dipaksain. Bener dah, kalau naik motor ya lu bisa minggir ke pom bensin dulu, ada musolahnya, lu bisa numpang tidur sebentar barang 5 menit, 10 menit. Itu adalah tidur yang berkualitas menurut gua, dibanding lu harus mengorbankan keselamatan lu, keselamatan orang lain, nyawa lu dan nyawa orang lain, kendaraan lu dengan kendaraan orang lain. Jadi menurut gua ya kalau ngantuk janganlah dipaksain. Dah, setelah itu datanglah keluarga dari si supir bajai, adik iparnya lebih tepatnya. Dia ngomong sama gua, "Pak, maaf, saya sudah periksa semua berkas kakak saya yang dibawa, itu nggak ada KTP. Ini saya nomor WA sebagai jaminan, nih nomor WA saya dan ini KTP saya, silakan difoto." Udah tuh akhirnya gua foto, supir taksi juga foto identitas dari adik iparnya si tukang bajai itu. Setelah itu si adik iparnya itu ngomong, "Besok Bapak boleh datang ke rumah saya, nanti saya antar ke rumah kakak ipar saya ini." Kalau sekarang kondisinya lagi begini, dia masih shock, dia masih langsung kepikiran kan, bajainya hancur, mobil orang hancur, dia langsung kepikiran segala macam. Mungkin sekarang lagi belum tenang. Besok Bapak ke rumah aja, nanti saya Sherlock rumah saya dan rumah kakak saya. Udah, singkat cerita yaudah, mereka udah mau tanggung jawab. Tapi mobil gua di bengkel itu sekitar 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Itu melelahkan sekali ya. Nungguin mobil lama banget. Tapi udah, pelajaran yang bisa diambil dari cerita gua adalah, please teman-teman, buat semua yang berkendara, bahkan sekalipun lu cuman pakai sepeda, kalau ngantuk jangan pernah dipaksain. Please, gue mohon jangan dipaksain, karena itu bisa membahayakan lu, membahayakan orang lain di sekitar, membahayakan lalu lintas di sekitar lebih tepatnya, dan semuanya bisa rugi. Lu rugi materi, kendaraan lu bisa rusak, kendaraan orang lain bisa rusak, atau bahkan bisa lebih parah, atau amit-amit ada yang meninggal dunia gitu. Jangan sampai ya. Ya, sekian cerita dari gua, kurang lebihnya seperti itu. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil hingga akhirnya hari ini mobilku sudah normal kembali. Semoga apa yang gue ceritakan, apa yang gue share di sini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Sekali lagi, jangan pernah berkendara saat ngantuk. Mending lu tidur, mending lu pakai mobil lu tidur, lu cari parkiran, mending lu bayar goceng deh, bisa tidur setengah jam, 45 menit atau sejam di mall gitu, misalkan parkiran mall, lu tidur kalau ngantuk. Atau bahkan lebih simpelnya di pom bensin yang ada parkirannya, asal tidak melanggar undang-undang perparkiran, boleh istirahat aja udah. Yang penting keselamatan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.